Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1972 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Di bawah perikop Nehemia diutus ke Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan? Dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku. Sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berilah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku, lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar attitude seorang juru minuman Raja Artasasta. Siapa dia? Dia adalah Nehemia. Dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa pengaruh Nehemia sangat-sangat luar biasa terhadap Raja Artasasta, walaupun dia hanyalah seorang juru minuman. Tapi luar biasanya Raja Artasasta sangat care dengan Nehemia. Saya melihat bahwa
Walaupun dia hanya seorang bawahan, seorang budak, seorang pekerja, seorang juru minuman raja, tapi Raja Artasasta sangat menghormati, sangat mengasihi, sangat peduli terhadap Nehemia. Amin. Sampai Raja Artasasta bereaksi ketika melihat Nehemia mukanya berbeda dari hari-hari sebelumnya, yang saya yakin dan percaya hari itu sangat berbeda karena mukanya muram. Tadinya ceria, senang hati karena melayani raja. Tapi pada hari itu wajahnya berbeda dengan hari-hari yang sebelumnya, membuat satu pertanyaan besar bagi Raja Artasasta. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa Raja Artasasta dan Nehemia hubungannya sangat dekat, sehingga Raja Artasasta dapat merasakan ada satu hal yang tidak beres dengan Nehemia. Makanya raja bertanya kepada Nehemia, "Kenapa mukamu muram?" Nehemia kemudian memberikan penjelasan, memberikan alasannya kenapa dia muram hari itu. Karena Nehemia mendengar kabar dari Hanani bahwa tembok-tembok Yerusalem terbongkar dan pintu-pintu gerbang terbakar. Itu yang membuat Nehemia menangis. Nehemia betul-betul bergumul karena kota suci Yerusalem, di mana di dalamnya ada bait suci, terbakar, terbongkar, membuat Nehemia sedih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Bagaimana ketika kita mendengar ada rumah Tuhan yang dibongkar, ketika ada rumah Tuhan benar-benar ditutup untuk orang-orang percaya beribadah. Apakah hati kita sama seperti Nehemia? Kita merasa sedih karena rumah Tuhan terbengkalai, rumah Tuhan mungkin tidak dapat digunakan untuk beribadah dan lain sebagainya. Apakah hati kita sama seperti Nehemia? Merasa sedih atau biasa-biasa saja? Saya percaya seorang yang cinta Tuhan, cinta juga pada rumah Tuhan. Mereka akan merasa terpukul ketika mereka mendengar rumah Tuhan, gereja terbengkalai, ditutup, di mana orang-orang percaya teraniaya, dilarang untuk beribadah. Saya percaya saudara, seorang yang cinta Tuhan, cinta pada rumah Tuhan, dia akan merasa sedih mendengar hal-hal seperti itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nehemia sangat-sangat terpukul ketika dia mendengar apa yang terjadi di Yerusalem, apa yang terjadi di bait suci, keadaannya, situasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah dia menjelaskan kepada Raja Artasasta, sudah perhatikan, Raja Artasasta, dia digerakkan Tuhan. Amin. Sehingga dia mendukung apa yang menjadi rencana Nehemia untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem dan gerbang-gerbang bait suci. Dia akan pugar. Saudara, Raja Artasasta, dia menjadi sponsor buat Nehemia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, selain dari perlindungan penyertaan Tuhan kepada Nehemia yang menggerakkan Raja Artasasta untuk menjadi sponsor dalam pekerjaan Tuhan untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem di zaman Nehemia itu, selain dari penyertaan perlindungan Tuhan, saya percaya saudara, itu juga digerakkan dari hati nurani dari Raja Artasasta, karena Raja Artasasta melihat attitude, sikap dari Nehemia yang betul-betul hidupnya pastinya jadi berkat, yang membuat Raja Artasasta tergerak hatinya
Dia merasa kalau dia tidak membantu, menolong, mensupport, mensponsori Nehemia, ada satu keganjalan di dalam dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa ada beberapa alasan yang membuat raja mensupport Nehemia, karena dia melihat attitude dari Nehemia. Yang pertama, Nehemia seorang yang totalitas dalam pekerjaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya bilang Nehemia sangat-sangat totalitas di dalam dia bekerja? Saya melihat bahwa Nehemia ini adalah seorang yang sangat-sangat berpengaruh, orang-orang yang menjaga moodnya raja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya katakan bahwa Nehemia dia sangat-sangat totalitas di dalam dia bekerja? Karena kita melihat hari-hari sebelumnya dia memang betul-betul bekerja dengan luar biasa. Tadi saya katakan dialah yang menjaga moodnya raja. Dia memang betul-betul maksimal dalam pelayanannya sebagai juru minuman. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya ketika dia mendengar bahwa tembok-tembok Yerusalem runtuh, biasanya dia sukacita, dia dengan senang hati melayani Raja Artasasta. Pada saat dia mendengar tembok-tembok Yerusalem runtuh, tiba-tiba mukanya yang tadinya ceria jadi muram. Karena bagi Nehemia, Yerusalem, bait suci itu adalah kiblat dalam ibadah orang-orang percaya pada saat itu. Nah, ketika dia mendengar bahwa Yerusalem terbakar, tembok-temboknya runtuh, itu membuat dia betul-betul sedih. Nah, tadi saya katakan bahwa Nehemia ini adalah orang yang menjaga moodnya raja. Nah, ketika dia mengalami satu kesedihan karena mendengar apa yang terjadi di Yerusalem, di bait suci khususnya, membuat wajahnya bersedih, muram, membuat pertanyaan besar bagi Raja Artasasta, sehingga raja memanggil Nehemia dan mempertanyakan apa sebab musabab Nehemia wajahnya beda pada hari itu. Dan Nehemia menjelaskan dengan jujur apa yang terjadi pada dirinya. Semuanya berawal dari Yerusalem, di mana dia mendengar tembok-tembok Yerusalem runtuh, bait suci terbakar, membuat dia bersedih hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan, mari kita belajar dari Nehemia yang betul-betul totalitas dalam pelayanan. Saya percaya kalau dia pelayanannya tidak maksimal, pasti Raja Artasasta juga akan bersikap masa bodoh. Tapi karena Raja Artasasta melihat bahwa dedikasi dari seorang Nehemia, seorang juru minuman raja, karena dedikasinya luar biasa, pelayanannya totalitas, membuat raja care terhadap Nehemia. Saudara, kalau saudara dipercaya bekerja atau melayani, belajar dari Nehemia, totalitas, maksimal, di mana kita melakukan satu pekerjaan, terlebih dalam pelayanan. Amin. Kita harus totalitas, saudara. Kita harus memberikan bukan yang baik, bukan yang terbaik, tapi yang paling terbaik, semaksimal mungkin untuk raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, alasannya membuat Raja Artasasta memperhitungkan Nehemia. Yang kedua, Nehemia seorang yang loyal. Amin.
Dia sangat-sangat setia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang juru minuman, pekerjaannya adalah dia yang menyajikan minuman, dia yang memberikan minuman itu kepada raja. Dia memastikan bahwa minuman yang dia berikan itu aman, tidak ada racunnya. Makanya sebelum raja minum, dia harus mencicipinya terlebih dahulu. Nah, kalau minuman itu berisi racun, pasti yang mati duluan adalah juru minumannya. Makanya saya katakan bahwa Nehemia seorang yang loyal terhadap raja, seorang yang setia, bahkan memberikan hidupnya. Dia rela mati supaya raja aman. Itulah juru minuman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar tentang loyalitas dalam pelayanan dari seorang Nehemia yang setia melayani raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya yang Tuhan lihat adalah kesetiaan kita. Ada berapa banyak orang dulunya setia, tapi setelah dia diberkati, berubah setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak melihat saldo di bank saudara berapa banyak rumah, mobil yang saudara miliki. Tuhan tidak melihat saudara sukses dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan saudara. Tapi yang Tuhan lihat adalah kesetiaan kita. Apakah kita tetap setia mengikuti Yesus, setia melayani Tuhan ketika kita susah, ketika kita diberkati? Apakah kita tetap setia? Atau jangan-jangan hanya setia waktu susah, tapi setelah diberkati berubah setia? Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Nehemia yang setia. Amin. Makanya karena kesetiaan dia, Raja Artasasta sangat-sangat care kepada Nehemia. Dia rela menjadi sponsor, membantu Nehemia untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem. Karena Raja Artasasta melihat kesetiaan dia, pengabdian dia di dalam melayani raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau seperti Nehemia, belajarlah setia. Amin. Belajarlah setia. Saya percaya saudara, kalau kita setia di dalam pekerjaan kita, maka atasan kita juga akan care dengan kita. Kalau kita setia mengikut dan melayani Tuhan, gembala saudara pasti akan care dengan saudara. Terlebih lagi Tuhan. Amin. Mari kita belajar tentang kesetiaan, loyalitas dari Nehemia. Dan yang terakhir, yang ketiga, dari Nehemia, saya menangkap di sini, Nehemia adalah seorang yang berintegritas. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya orang-orang pada saat itu tahu bahwa Nehemia ini adalah orang kepercayaan dari Raja Artasasta yang berkuasa pada saat itu. Tapi sudah perhatikan, dia tidak serta-merta menjadi orang yang angkuh, orang yang sombong, mentang-mentang sok. Tidak, saudara. Dia tahu aturan. Makanya dia meminta raja untuk membuat surat. Saya menangkap di sini bahwa Nehemia adalah pribadi yang betul-betul berintegritas. Dia hidup jujur. Makanya Raja Artasasta senang dengan Nehemia. Karena apa? Dia berintegritas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sekarang ini, saudara, baik itu di dalam pemerintahan, di dalam pelayanan juga, banyak orang yang tidak berintegritas. Tapi dari Nehemia kita belajar. Kalau saudara mau diberkati Tuhan dengan luar biasa, mari kita belajar tentang integritas dari seorang Nehemia. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya niat baik kita pasti
ada orang-orang juga yang tidak senang dengan apa yang kita kerjakan. Lihat di ayat 10. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Saudara, Sanbalat Tobia ini yang kemudian menjadi pengejek-pengejek dalam pekerjaan Nehemia. Saudara, apapun yang sudah kerjakan mungkin baik bagi saudara, bagi pandangan Tuhan. Tapi ingat, ada saja orang-orang yang tidak senang dengan apa yang saudara kerjakan, lakukan. Padahal yang dilakukan Nehemia adalah hal yang baik. Tapi bagi orang-orang yang tidak baik ini, apa yang dilakukan oleh Nehemia itu hal yang keliru, yang salah, sehingga mereka terus membuli pekerjaan dari Nehemia. Supaya apa? Pekerjaan Tuhan itu berhenti, supaya semua berantakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, perbuatan baik saudara, sebaik apapun yang sudah kerjakan, lakukan, ada orang-orang yang pastinya tidak senang dengan apa yang saudara lakukan. Tapi jangan menyerah, tetap semangat, maju bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari seorang Nehemia, seorang juru minuman, seorang yang mungkin dia hanya seorang pelayan biasa, tetapi karena keceriaannya dia setiap hari membuat raja itu terus bersemangat, karena melihat wajahnya penuh dengan sukacita melayani dengan segenap hati. Saya melihat bahwa Nehemia sangat-sangat totalitas. Makanya raja mensupport pelayanannya. Yang kedua, raja melihat bahwa Nehemia sangat-sangat loyal, sangat-sangat setia di dalam mengerjakan pekerjaannya selama dia mengabdi sebagai seorang juru minuman. Nehemia setia. Yang ketiga, dari Nehemia kita belajar bahwa Nehemia orang yang berintegritas, orang yang tahu aturan, orang yang hidupnya jujur, orang yang bersih hati. Makanya apa yang dia kerjakan, Raja Artasasta mensupport dia karena melihat attitude-nya baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka belajar dari Nehemia yang totalitas, loyalitas, dan berintegritas. Tuhan memberkati semua pendengar yang setia. Baik hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerja pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka di dalam kebenaran firman, sehingga penguatan Roh Kudus terus Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan tanggal 12 Desember nanti, kami akan merayakan 2000 hari renungan pagi mengudara. Tuhan Yesus terus memberkati, sehingga kehidupan kami jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanggal 12 Desember nanti kita akan merayakan bersama-sama hari ke-2000 hari renungan pagi ini mengudara. Saudara yang diberkati melalui pelayanan ini, mari kita mau jadi berkat. Kita mau bagi-bagi paket Natal, saudara. Dan saudara yang mau menabur, silakan menabur di nomor rekening Bank BNI 1619570788. Di nomor rekening 1619570788 atas nama Samuel Abraham Amawuntu.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadi berkat di hari ke-2000 dan tepat untuk kita berbagi berkat menjelang hari Natal. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.